Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nuswa Briansyah. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi sederhana kita, yaitu aplikasi penjualan pulsa sederhana. Dan di video kali ini kita akan membuat metode untuk get all data, yang nantinya metode tersebut akan mengembalikan nilai berupa default table model. Dan default table model tersebut kita akan gunakan pada table kita atau table yang tampil di GUI kita. Jadi contoh skemanya seperti ini, atau skema dari alurnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, di desain kita nanti contohnya akan mengimplementasikan satu table aja supaya nggak berlama-lama ya. Jadi contohnya nanti tuh kita akan coba ngeset di table mitra atau di menu data mitra di sisi admin gitu ya. Kita nanti akan menambahkan atau menampilkan isi dari table yang kita sudah ambil dari database. Begitu contohnya ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita ulas kembali, kita coba jalanin di app-nya. Ini jangan ke connection. Oh iya, di connection itu ini kan public ya. Jadi kita set ke private dulu deh supaya nggak bisa diakses. Karena aksesnya nanti hanya di kelas ini aja. Begitu. Sip, terus ininya pasti error. Nah, coba kita akses atau tampilkan untuk yang dashboard adminnya. Oke, kita coba running. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Ini masih kita generate datanya secara manual nih. Kita isiin berapa gitu. Nah, di data mitra ini kita kan masih manual juga ya. Nah, kalau kita lihat di codingan ini, oke, init data mitra di view dashboard customer, coba ya. Coba di com.view, kemudian dashboard admin view. Oke, ini saya pindahkan ke kanan aja deh. Saya tutup sidebarnya. Coba kita scroll ke bawah di method init data mitra. Init data mitra. Oh, ini init beranda, sorry, di bawahnya nih. Nah, di sini kita kan perlu yang namanya table ya. Ini table. Nah, table ini diisi data model. Oke, data model tuh. Nah, kita awalnya itu hanya mengisikan secara manual seperti ini. Header 1, header 2, header 3, begitu. Nah, nanti fungsi yang akan kita buat untuk get all data yang sudah ngambil dari database tersebut itu mengembalikan data model atau default table model. Yang nanti default table modelnya kita tinggal pakai di table kita. Begitu. Oke, jadi agak kebayang ya mungkin. Oke, jadi kita langsung bikin aja sekarang. Di bawahnya sebagai contoh, sebagai example aja, gimana kalau kita tadi ya untuk get data mitranya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya silahkan dihidupkan dulu service dari MySQL di examnya. Kemudian kalau sudah silahkan dibuka MySQL Yoke-nya atau SQL Yoke-nya di sini ya. Kita nanti coba akan tampilin untuk yang get saldo mitra, view saldo mitra. Nah, ini nih. Jadi nanti tampilannya ID saldo mitra, kemudian ID mitranya berapa, terus nama mitranya siapa, emailnya apa, terus saldo mitranya berapa. Begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang langsung aja kita bikin metodenya. Jadi sini kita bisa tutup aja untuk yang connection. Oh ya, dan ini untuk yang koneksi ini saya rubah jadi connect aja supaya bahasa Inggrisnya lumayan, jadi full bahasa Inggris gitu. Nah, di sini kita bikin metode get all data saldo mitra. Begitu, jadi private atau public ya, karena nanti diakses oleh semua yang membutuhkan di luar kelas. Public, kemudian tipenya static, kemudian nanti dia mengembalikan default table model. Nah, ini kita belum import nih. Jadi kita perlu di sini import java .swing .table default table model, default table model. Ingat ya tempatnya ya. Di sini nanti dia mengembalikan si default table modelnya yang nanti kita akan taruh di table kita. Kemudian namanya misalnya get all data saldo mitra. Begitu. Begini ya.
Dan pastikan nanti kita akan return ini. Jadi kalau belum ada return, ya pasti error lah ya. Oke, nah sebelum itu juga kita itu perlu yang namanya statement dan yang namanya result set. Statement itu untuk menangkap query kita nanti, kemudian result set menangkap hasil data kita nanti. Begitu data dari table ya. Jadi di sini kita perlu importkan import java.sql titik yang pertama statement terlebih dahulu deh. Begitu. Setelah statement juga kita akan import result setnya. Begitu, statement result set. Dan untuk properti dari statement kita akan bikin di bawah connect ya. Di sini jadi private static statement, kita namain aja dengan statement. Begini. Beres ya. Jadi harapannya nih buat teman-teman yang bingung, mungkin aja teman-teman belum paham mengenai konsep PBO dan belum paham juga mengenai konsep dari database. Di playlist pemrograman basis data ini di awal ya kita sudah generate atau melakukan CRUD data di database tapi menggunakan konsol. Nah sekarang itu kita menggunakan GUI-nya begitu. Sip ya. Jadi kalau belum paham silahkan diulangi aja videonya atau ulangi aja dari playlist atau dari video awal di playlist ini. Begitu. Sip. Kemudian ini kita udah import beberapa default table model juga udah. Nah di sini kita udah bikin statement. Nah kemudian sebelumnya kita harus pastikan kita harus menjalankan method connection di kelas ini. Begitu, ini harus jalankan dulu supaya kita bisa melakukan query dan lain sebagainya. Begitu. Nah kemudian kita akan siapin dulu untuk table modelnya. Oke, jadi sekarang saya mau gini deh. Saya mau siapin string. Tipe datanya array, 1 dimensi aja. Oke, ini untuk data headernya. Begini, langsung kita assignment. Data headernya apa? Untuk tampilan header dari table ya. Ini header nih. Ada nama, ada email, saldo. Nah, cuman sebenarnya di sini ada ID saldo mitra, ada ID mitra, nama mitra, email mitra, saldo mitra. Ini kemana nih si ID saldo mitra sama ID mitra? Ini nanti kita sembunyikan atau minimize lah bahasanya. Begitu ya. Jadi sekarang saya mau di sini ada ID saldo mitra. Ini kok nggak sama nih kayak nama di atribut atau nama di field ini. Nggak apa-apa nggak sama karena ini hanya yang ditampilkan bukan yang di generate. Begitu. ID saldo mitra, kemudian ID mitra. Begitu ya. Terus ada nama mitra. Kemudian email. Udah email aja kayaknya. Oh, satu lagi. Saldo mitra. Beres ya. Jadi seperti ini. Kemudian berikutnya kita bikin untuk objek default table model. Default table model kita namain aja dengan TM gitu ya. Table model. Terus kita isi langsung dengan new default table model. Begini. Langsung aja kita isikan untuk datanya belum ada. Kemudian untuk headernya kita ambil dari data header. Begini beres ya. Dan nanti ujung-ujungnya pasti kita akan mengembalikan return TM default table model yang sudah berhasil kita buat. Begitu. Nah untuk pengisiannya nih. Nah sekarang pengisiannya. Jadi kita perlu try catch. Begitu. Kemudian nanti kalau ada error tampilkan errornya. Print trace. Jadi ambil exceptionnya, tampilin lah begitu. Sip. Kemudian kalau sudah, kita akan bikin statementnya di sini. Jadi untuk statement, property statement ini kita isi atau kita kasih nilai dari connection. Connect. Begini, connect kita ambil dari sini ya, dari connection tadi. Terus sedangkan connection juga kita udah isi nih. Oke, jadi kita udah ambil, terus create statement, begitu. Sip, statementnya udah. Terus yang kedua, kita akan bikin query-nya, string query. String ya, tipe datanya string. Jadi untuk query-nya gimana? Coba kalau kita debug dulu di sini. Jadi nanti query-nya kita adalah select from view apa? View saldo mitra. Begini, kalau sudah kita running coba. Nah ini yang tampil. Begitu, jadi ini query kita. Jadi kita bisa kopas atau tulis lagi manual. Select bintang from
view saldo mitra. Begini. Sip, pastikan udah bener ya. Kalau mau memastikan sih ya kopas saja, beres. Begitu, ini query-nya. Nah, kemudian untuk mengeksekusi query-nya, kita butuh yang namanya result set. Result set. Ya, kita namain dengan result data aja. Begini. Yang dia akan menampung data ketika kita melakukan statement execute query. Nah, query SQL-nya mana? Yaitu ada di query. Begini. Jadi kita menjalankan execute query dari ini. Oke, itu kan yang dilakukan oleh statement. Kemudian hasil dari query-nya kita simpan ke result data. Oke ya. Jadi gitu. Terus yang selanjutnya kita akan looping. Nah, tapi sebelum looping kita pastikan dulu ketika nanti kita udah looping, kita pastikan bahwa untuk statement itu kita close. Begini. Kemudian untuk koneksinya juga kita akan close. Supaya nggak mubazir. Memorinya juga nggak penuh-penuh amat. Sip, begini. Beres ya. Sekarang looping nih di sini nih. Jadi untuk loopingnya gampang banget. Jadi while. Ini harusnya teman-teman udah paham nih. Terus result data. Next gitu. Stepnya itu next. Sampai habis lah ibaratnya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita cari tahu dulu bahwa si default table model itu kan awalnya 0. Kita mau ngisiin satu persatu kan. Nah, kalau kita mau ngisiin satu persatu, tipe data yang diminta oleh si default table model adalah object array. Begitu. Jadi kita harus bikin dulu di sini. Misalnya nih, object atau teman-teman bisa string. Sama aja string juga object kok. Tapi saya lebih suka object. Begini, object array, oke ya. Array namanya adalah row data misalnya. Jadi satu baris gitu. Saya isi dengan yang pertama, saya isi dengan ini ID saldo mitra. Jadi result data titik get integer. Kenapa kok get integer? Karena untuk ID saldo mitra itu tipe datanya integer. Begitu, sesuaikan aja. Get integer. Nah, ini bisa kita taruh parameter berupa atau argumen berupa kolom indeksnya keberapa, atau bisa kita taruh nama kolomnya apa gitu, atau label dari kolomnya apa. Kalau kita mau pakai yang kolom indeks, berarti indeksnya ke 0. Begitu, 0, 1, 2, 3, 4. Tapi saya lebih suka pakai nama dari kolomnya. Begitu, namanya apa? ID saldo mitra. Oke. ID saldo mitra. Besar kecilnya huruf mempengaruhi. Begitu. Setelah itu, untuk data kedua, saya mau result data. Oke, ambil dari sini ya. Oke, result data titik get string. Oh, get integer deng. Integer ID mitra. ID mitra. Terus yang selanjutnya, oke, yang selanjutnya itu result data titik get string apa tuh? Nama mitra ya. Nama mitra. Terus yang selanjutnya result data get string juga untuk email. Betul? Oh, email mitra. Email mitra. Dan yang terakhir itu result data titik get string. Sorry. Saldo mitra itu integer. Oke, berarti get integer. Get integer. Ini adalah saldo mitra. Sebenarnya ini kalau kita mau generate get string semua pun nggak masalah. Nanti integernya dikonversi atau di casting atau di parsingnya ibaratnya menjadi sebuah string. Tapi saya lebih suka seperti ini. Jadi kalau integer ya integer, kalau string ya string, kalau misalnya di sini char ya char gitu. Begitu teman-teman. Nah, kemudian ketika kita udah berhasil tuh untuk nyimpen datanya ke dalam array, ini kan row artinya satu baris data gitu ya, urutan ID saldo mitra, ID mitra, nama mitra, email mitra, dan saldo mitra kita udah tangkap di array row data yang tipe datanya adalah objek. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya kita akan tambahkan
ke default table model yang kita namain dengan TM. Begitu. Jadi gampang aja. TM row atau add row. Objeknya apa? Row data. Beres nih. Begitu. Kalau sudah, nanti dia bla 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 lalu mengembalikan default TM-nya atau default table model yang sudah berhasil kita bikin. Begitu. Jadi kalau kita ulangin di sini, kita akan bikin sebuah metode static supaya nanti kita bisa panggil di mana saja. Akses modifiernya pun juga public gitu ya. Kita nggak perlu instansiasi objek dari kelas ini untuk memanggil metode static ini. Dia akan return default table model. Oke, nama metodenya adalah get all data saldo mitra. Begitu. Yang pertama kita akan panggil koneksinya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kita kan mau mengeksekut sebuah query, memainkan database, harus terhubung dengan koneksinya. Begitu. Kemudian kita siapin data header untuk kita taruh di header default table model kita. Terus kita nanti akan melakukan statement. Kemudian ketika sudah melakukan statement query bla bla bla, simpen hasil datanya atau satu tabelnya di result data. Nah, artinya result data ini mempunyai beberapa baris nantinya. Oke, beberapa baris berarti array-nya 2 dimensi kan ya. Nah, nanti untuk masing-masing barisnya kita akan pakai result data next gitu. Oke, kita simpan ke variabel ke array object row data. Kemudian masing-masing dari barisnya kita akan tambahkan ke default table model kita. Begitu ya. Nah, sekarang ketika ini sudah mengembalikan default table model, apa yang bakal kita lakukan? Yang bakal kita lakukan adalah, ini kan kita tadi contohnya di index data mitra ya. Jadi sekarang untuk ini data header sama data isinya kita nggak perlu. Begini, untuk DM data mitra pun kita nggak perlu, karena nanti ketika kita panggil model titik get all data saldo mitra, dia nanti kan udah mengembalikan default table model yang diminta oleh C table kita. Begitu. Dan ini pasti ada error nih atau ada warning di atas. Karena untuk DM tadi, untuk default table model kita nggak perlu nih. Bagus ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba running. Kita akan tampilkan dashboard adminnya. Dan kita lihat di sini data mitra. Klik. Muncul tuh ID saldo mitra, oke, ID mitranya, terus nama mitranya, emailnya, saldo mitranya. Begitu. Jadi kalau kita review di sini sama ya. Tuh, ada ID saldo mitra 1, ID mitranya 2, UD-cell, ud@yahoo.com, saldo mitranya 250.000. Begitu. Nah, sekarang ini kan untuk primary-nya atau untuk primary key-nya, ID-ID yang kita harusnya sembunyikan, ini kan harusnya nggak tampil nih. Si ID saldo mitra sama si ID mitra. Gimana cara menyembunyikannya? Caranya adalah kita agak coba tricky sedikit ya. Atau kita coba akalin lah. Kita kembali ke method init data mitra tadi. Di sini. Setelah kita menginstansiasi table data ini menjadi table, gitu ya, ctable. Nah, sekarang sebelum kita tambahkan ke scroll pane, gitu ya, kita akan set dulu. Tadi itu kan yang muncul adalah kolom pertama dan kolom kedua. Kita mau sembunyikan kolom tersebut. Sebenarnya sih tampil ya, cuman kita sembunyikan. Ini akal-akalan saya saja. Karena untuk menghindari juga user itu tahu bahwa ID dari masing-masing produk atau masing-masing data kita itu berapa. Nah, itu kan akan menjadi riskan diketahui dan nggak bagus ya. Begitu. Jadi ini adalah table data mitra, nama tabelnya. Kemudian kita cari get column model, gitu ya. Kita cari model kolomnya. Kemudian kita akan spesifik ke get column ke 0. Kolom ke 0 itu artinya kolom pertama. Gitu. Nah, kita akan set dia minimal width-nya itu 0. Begitu, minimal width-nya 0. Kemudian kita juga akan set dia maksimal width-nya 0 juga. Begitu. Jadi minimalnya 0, maksimal width-nya atau lebarnya 0 juga. Jadi dia mepet banget
alhasil nggak kelihatan gitu ya. Kemudian supaya kita bisa lebih yakin lagi, gimana kalau dari awal kita set untuk width-nya, set width itu 0 juga, begini. Jadi untuk width-nya itu kita set 0, minimal width-nya 0 juga, dan maksimal width-nya itu 0 juga. Begitu, jadi sangat mepet sekali dan kita nggak bisa ketahui. Begitu ya, coba kita running sekarang. Kalau kita running, kita tunggu hasilnya. Dashboard data mitra itu muncul. Kemudian kita coba klik data mitra. Nah tuh, ID mitranya doang yang muncul tuh. Oke, ID saldo mitranya kemana? Hilang. Bukan hilang sebenarnya, cuman kita minimize saja. Kita atur untuk lebarnya itu 0. Jadi gini tuh dia, 0 banget. Begitu. Nah sekarang kan problem yang di indeks ke satu ini atau yang kolom kedua ini, ID mitranya. Tinggal kopas saja berarti kan ya. Tinggal kopas saja dari sini. Kita get kolomnya untuk indeks ke 1. Gampang banget. Coba kita running lagi. Data mitra. Beres tuh. Jadi seakan-akan yang tampil itu cuman data yang aman aja. Aman untuk dilihat. Ada data mitra nama, kemudian email, ada saldonya. Begitu ya. Padahal ini ada ID saldo mitra sama ID mitranya. Cuman kita set dia menjadi 0 gitu. Kemudian yang berikutnya, gimana kalau kita bikin metode yang untuk mengetahui jumlah data dari tabel tersebut itu ada berapa? Begitu, jadi gampang aja. Sebenarnya kita bisa copy aja dari sini dan kita akan ubah sedikit aja. Cuman kita akan coding ulang supaya lebih paham ya, supaya lebih sering. Ini teman-teman jangan khawatir karena di sini ada biru, ada apa, ini karena terintegrasi dengan Git ya. Jadi kalau ada perubahan terdeteksi. Gitu, coba kita bikin di sini public, kemudian static. Nanti dia akan mengembalikan return berupa variabel integer. Begitu, karena kan banyaknya berapa, itu kan integer ya. Banyak barisnya berapa, banyak datanya berapa, itu kan integer. Jadi nanti mengembalikan tipe data integer. Kita namain aja dengan get count all. Apa nih? Coba untuk sampelnya kita mau apa nih? Untuk mengisi beranda ya, 1 aja. Kita mau jumlah data mitra terverifikasi aja lah ya. Jumlah data mitra terverifikasi. Get count mitra terverifikasi gitu misalnya. Begini, berarti kita harus panggil method connection-nya supaya method get count mitra terverifikasi ini juga mempunyai akses database. Kemudian kita akan bikin variabel count, kita isi 0 aja dulu. Begitu, jadi nanti dia return variabel count. Terus yang berikutnya kita akan buat try catch-nya. Try catch karena memungkinkan ada exception yang muncul. Kalau ada exception-nya kita akan langsung print trace. Begitu. Sama aja seperti yang di atas, kita bikin statement-nya sama dengan connect create statement. Kemudian yang berikutnya untuk query-nya. Nah ini yang query-nya ini agak lumayan nih. Jadi gini nih. Nanti kita kan akan mengenerate berapa jumlah data mitra yang terverifikasi ya. Jadi kalau kita lihat di view kita udah bikin tuh untuk view mitra terverifikasi nih. Jadi kalau kita lihat di table data, kita klik view mitra terverifikasi, ada 1 yaitu UD. Begitu. Gimana cara kita ngedapetin ini? Kita bisa aja seperti ini. Kemudian loopingnya kita tambah 1, 1, 1 gitu ya. Cuman itu menurut saya agak sedikit mubazir lah. Karena dengan memanfaatkan database aja sebenarnya kita bisa. Jadi contoh nih gini. Select. Oke. Count. Jadi tampilkan banyaknya data. Oke, semua data yang ada pada view apa namanya? View mitra terverifikasi. Begini, coba kita running ya. Nah, tuh. Count 1. Beres ya. Begitu aja, gampang. Jadi ini bisa kita generate atau kita bisa ambil. Oke, jadi untuk query-nya string query 1
sama dengan apa tadi? Select, kemudian count, semuanya gitu ya, semua di tabel ini. Tabelnya apa? From view mitra terverifikasi. Betul? Mitra terverifikasi. Oke, gini. Terus yang berikutnya untuk result setnya, result set kita akan isi dengan result data, atau kita namain result setnya dengan result data. Kemudian ini akan menampung data dari statement execute query dari query. Begitu. Sip ya. Kemudian kita akan begini. Kalau tadi kan kita looping ya. Jadi stepnya kan result next sampai habis. Begitu. Nah, kita akan manfaatin juga result data next ini. Karena ketika awal, ketika awal itu dia nggak ke sini di data sebelumnya. Jadi dia nggak ngambil ini. Jadi sekarang kita itu akan result data next dulu. Maju satu baris dulu. Kalau sudah maju satu baris, artinya dia udah nyampe sini. Kita ambil. Kita ambil. Jadi untuk count, variable count, kita set result data get integer. Nah, kita nggak mau manfaatin si nama kolomnya ya. Count bintang gitu, nggak usah. Karena ini kan cuma satu kolom, jadi harusnya kolom ke 0 itu aja beres. Begitu. Kolom ke 1. Karena kalau di database itu dia ngambilnya 1, 2, 3 begitu. Array-nya atau indeksnya itu mulai dari 1. Begitu teman-teman semuanya. Jadi sekarang ini saya padetin lagi lah ya. Begini. Jadi sekarang kita bisa nih manfaatin si pengembalian return ini yang integer di mana ya? Di dashboard admin. Kita kan tadi initsnya di beranda. Coba kalau properti untuk beranda, properti si komponen untuk beranda, kita set value-nya ke 0 aja dulu. Ini 0, ini 0, ini 0, ini juga 0, ini pun 0, ini 0, gitu. Jadi kalau kita running sekarang, harusnya di beranda admin 0 semua. Nah, barulah ketika inits beranda dipanggil, metode inits beranda dipanggil, sebelum di add, kita akan set value-nya, gitu. Jadi nggak di awal doang. Kalau ini kan tadi di awal ya. Kalau ini udah di set ya udah. Nah, sekarang saya maunya ketika inits beranda itu dipanggil aja. Karena siapa tahu si admin kan ke beranda, terus ke data mitra, udah ada transaksi lagi atau udah ada data baru lagi. Ketika balik ke beranda, ya di inits ulang atau diisi ulang dengan data yang baru. Begitu. Tadi apa teman-teman? Untuk nama komponennya value JML data mitra beranda. Begitu ya. Kita set teksnya. Dengan apa? Dengan model kita get count mitra terverifikasi. Nah, cuman error. Errornya apa? Karena set text kan pengennya dia itu diisi string ya. Diisi string, bukan integer. Gimana cara kita konversi dari integer ini ke string? Coba kita cut. Kita panggil objek yang namanya itu string. Kemudian value of. Masukin yang tadi. Jadi begini. Agak membingungkan? Lumayan ya. Jadi gini deh cara bacanya. Value jumlah data mitra beranda. Saya akan edit teksnya atau saya akan ubah teksnya menjadi, kita panggil objek string value of, artinya apapun yang ada di sini tipe datanya yang kita isikan ke parameter akan diubah menjadi string. Jadi dia mau string dari apa? Dari ini, tipe datanya integer. Nah, value of ini nggak hanya menampung tipe data integer aja, bisa char, bisa float, dan nantinya bisa di casting atau di parsing ke tipe data string. Nah, kalau sekarang kita coba, kita running, jumlah data mitra terverifikasi 1, betul? Betul lah ya, karena tadi kita udah cek juga, tuh 1. Begitu. Jadi gitu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Jadi kalau kita review lagi, kita tadi udah membuat metode untuk
get all data saldo mitra, dan kita juga udah membuat metode untuk mengetahui berapa banyak data pada suatu table. Dan kita juga udah menerapkan itu untuk yang default table tadi, get all data saldo mitra ke table, artinya kita udah set dia datanya ke table, dan kita udah set juga return integer ini yang get count mitra terverifikasi, dan kita casting juga ke tipe data string. Dan untuk terakhir nih, berhubung saya udah punya contekan ya, jadi saya bisa copy aja metode-metode yang ada di kelas model ini ke sini deh, sebentar. Dari sini sampai sini nih. Yang detail kapan-kapan lah ya, karena kita belum butuhin. Untuk yang get data sama get jumlah data aja, atau banyaknya data. Wah, kenapa kok kopas ya? Curang banget ya? Enggak ya, ya enggak curang gitu dong. Karena kan saya harus mempersiapkan dulu sebelum ditayangkan. Begini. Bagus tuh. Ada error? Enggak lah ya. Ini admin view, kenapa error dah? Karena ini bukan get count untuk nama metodenya, tapi get count all mitra. Oh sorry. Get mitra terverifikasi gini. Betul. Ada error lagi. Oh ini bukan saldo, tapi get saldo all saldo mitra. Begini. Coba di running lagi deh. Ada error nggak? Aman. Ini pun juga aman. Sip. Jadi kalau kita review lagi dari atas nih. Oke, ini terakhir deh. Kita review dari atas. Dari metode-metode yang sudah saya buat itu sudah menarik data dari semua view yang ada di database kita. Begitu ya. Teman-teman nanti bisa cek aja. Linknya ada di deskripsi untuk mengakses GitHub atau source code dari kode ini. Jadi saya rasa itu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Kita akan lanjutin lagi proses membuat aplikasi penjualan pulsa sederhana ini di video selanjutnya. Jadi sekali lagi, saya Nuswa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.